Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya dari Tiger King Channel atau lapak kita dengan nama Tiger Martial Art. Ya, kami menyediakan berbagai macam kebutuhan survival, outdoor, hunting, dan perlengkapan memancing. Ya, di sini saya akan memperkenalkan review mengenai senjata jarak dekat, yaitu kenuk yang sering disebut di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu dengan sebutan nama keling. Ya, ini bentuknya seperti ini, dan dalam bahasa Inggris kenuk atau beras kenuk atau knuckles. Ya, ini bentuknya, barangnya ini, dan ya seperti itu ya. Terus pengertian dari kenuk sendiri, kenuk adalah senjata fisik jarak dekat yang terbuat dari logam yang dapat dipasang melingkari keempat jari. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi dari senjata ini sendiri fungsinya yaitu untuk senjata jarak dekat atau self defense dalam keadaan darurat EDC. Nah, seperti itu ya. Senjata ini sering digunakan dalam pertarungan jarak dekat fisik antara individu yang mengutamakan tinju atau pukulan yang untuk menambah tingkat kerusakan yang melebihi daya pukul sebenarnya, daya penghancur sebenarnya. Nah, ini alatnya kan. Ini alatnya teman-teman untuk yang dinamakan kerling atau keling. Kalau agan atau teman-teman pernah mendengar bahasa atau istilah atau nama barang atau senjata yang namanya keling, ya ini namanya keling ya. Di sini saya akan mereview barang keling ini ya. Seperti apa toh? Kok bentuknya seperti ini? Fungsinya gimana toh? Nah, di sini saya akan menerangkan ya. Di sini ada 4 buah lingkaran lubang ya. Ini fungsinya untuk jari-jari kita, untuk jari-jari pengepal atau pelindung jari kita. Ini ada 4 lingkaran, dan di sini ada juga bagian luar itu bentuk gerigi. Fungsinya apa toh? Ini yang bentuk penghancurnya. Ini fungsinya untuk menambah massa daya untuk kekuatan penghancur ya, seperti ini untuk penghancurnya. Terus yang di bawah ini seringkali disebut handle atau pegangan, atau disebut juga dengan istilah grip ya. Fungsinya ini sebagai pegangan yang terpasang dalam kepalan, yang di dalam kepalan ya. Ini buat kepalan, di kepalan tangan ya, mencegah kerusakan pada jari pengguna. Paham? Nah, ini untuk menahan atau mencegah kerusakan pada jari-jarinya. Kenapa kok harus ada penahan gripnya? Karena untuk hentakannya ini sangat kuat kan. Untuk hentakannya kita menyesuaikan kekuatan masing-masing orang itu. Jadi ini fungsinya untuk mencegah kerusakan pada jari pengguna karena daya balik yang diakibatkan pukulan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ya. Kalau kita dengan cara memasukkan jari seperti ini,
dan memegang, dan bayangkan apabila tidak ada gripnya dan kita lakukan pemukulan, sama aja. Jadi untuk curlingnya nggak ada fungsi karena tangan kita pun ikut hancur. Tapi kalau ada penyangganya seperti ini, ya, seperti ini, kita disangga oleh penyangga gripnya, jadi tidak akan melukai atau merusak karena rongga-rongga ini, ya, ini celah untuk kita bertahan. Kalau tidak ada gripnya, otomatis ini akan nempel ke depan. Nah, ini akan sakit nantinya. Efek sakitnya itu luar biasa sesuai daya massa pukulan kita. Seperti itu. Selain untuk fungsi untuk pukulan bela diri, ini berfungsi untuk self defense atau EDC, yang bisa diartikan dalam keadaan darurat, alat yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Seperti apa toh? Di sini kita akan berandai-andai. Seperti ini teman-teman. Andai teman-teman ada dalam situasi yang terdesak, seperti teman-teman ada di dalam bus dan kebetulan tidak sengaja, ya, tanpa ada kesengajaan atau emang ada kesengajaan, itu sama aja. Intinya di sini ada kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan tersebut umpamanya terbakar atau tergelincir, ya. Mau nggak mau dalam keadaan darurat agan harus secepatnya keluar dari kendaraan tersebut. Sedangkan teman-teman tahu kalau bagian-bagian kendaraan itu sangat keras, ya enggak? Terus benda yang kira-kira bisa kita hancurkan atau jalan keluar yang bisa kita buat, jalan satu-satunya adalah kaca. Akan tetapi kaca sebuah kendaraan nggak semudah kaca cermin untuk dipecahkan atau kaca-kaca jendela atau kaca etalase atau kaca sebagainya, ya kan? Karena apa? Kaca kendaraan didesain sedemikian rupa dan ada tambahan campuran-campuran bahan tertentu yang membuat kaca kendaraan tidak mudah pecah. Meskipun kalian pukul dengan tangan kosong, gak semudah itu bisa pecah. Susah teman-teman. Mungkin kalian atau teman-teman kalau kurang yakin bisa praktekkan sendiri. Coba kendaraan itu kacanya ditonjok pakai tangan. Susah. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi nggak ada hal sesusah itu apabila menggunakan alat ini. Menggunakan kenuk, ya. Kenuk salah satu alternatif selain palu, martil, ya, selain benda pemukul lainnya, nah, yang ada di dalam kendaraan tersebut. Mungkin kunci roda mungkin bisa, ya kan? Akan tetapi dalam keadaan darurat mungkin kita nggak kepikiran nyampe ke situnya. Karena kunci roda otomatis disimpan di bagasi, ya, atau di tempat-tempat yang tidak biasanya di tempat tempat duduk kendaraan, kan seperti itu, ya kan? Akan tetapi kalau benda ini mungkin sangat kecil, ya kan, ya, sangat kecil dan sangat mudah untuk dibawa di mana-mana. Jadi dimasukkan di dalam tas pun mudah dibawa. Di kantong pun mudah juga, di jaket pun mudah juga. Jadi nggak ada masalah untuk bawanya seperti itu. Dan di sini curling ini disebut juga atau dalam bahasa Inggrisnya
sering disebut demikian. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Terus senjata ini sering digunakan dalam pertarungan jarak dekat juga selain EDC tadi. Ya. Jenis logam yang digunakan umumnya memiliki tingkat kekerasan massa jenis yang tinggi untuk menambahkan daya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh senjata ini. Jadi untuk pembuatan atau pembikinan bahan-bahannya nggak sembarang logam, nggak sembarang bahan. Ini menggunakan bahan logam yang benar-benar berkualitas. Ya, kalian bisa dengar sendiri. Ini logam ya. Ini logam teman-teman. Dan di sini meskipun barangnya ini benar-benar spesial, tapi harganya sangat-sangat terjangkau. Ya, beda dengan kualitasnya. Kualitasnya ekstra, super, berkualitas, bermanfaat. Tapi untuk harganya relatif sangat murah meriah. Ya, jangan dipandang murah meriahnya aja, tapi fungsinya jangan disepelekan atau dilihat sebelah mata. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya. Fungsi yang begitu banyak, yang bisa dikatakan ini sangat bermanfaat sekali dalam keadaan terdesak, ya kan? Di sisi lain, di berbagai negara memiliki hukum mengenai kepemilikan, jual beli dan penggunaan curling yang bervariasi ya. Tentunya hukum di negara lain-lainnya pun bervariasi hukumnya. Ada yang menetapkan ilegal secara keseluruhan untuk dimiliki warga sipil. Ilegal, ada yang ilegalkan negara-negara. Akan tetapi ada juga yang melegalkan. Contohnya untuk di Indonesia sendiri ya, untuk barang-barang self defense atau fungsi untuk pertahanan diri yang bukan senjata tajam itu diperbolehkan teman-teman ya. Tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, itu fungsinya untuk apa ya. Apabila digunakan untuk kejahatan, sama aja kan. Jangankan barang seperti ini, sendok garpu pun bisa buat senjata. Padahal hukumnya pakai sendok garpu nggak dilarang, nggak ada hukumannya. Akan tetapi kalau sendok garpu itu digunakan untuk melukai seseorang, itu pun tetap kena pasal ya. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan barang atau searif mungkin dalam menggunakan sesuatu barang tersebut ya. Contohnya seperti ini, gunakan yang bermanfaat untuk barang ini. Ini sangat keras kan. Kalau kita salah-salah menggunakan barang ini, contohnya untuk melukai seseorang, orang itu akan luka dengan bahan logam sekeras ini. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, di sini saya akan mengulas juga, mereview juga untuk harga. Harga kisaran untuk barang ini bervariasi. Tergantung banyak dikitnya bahan, ketebalan bahan, desainnya. Karena apa? Ada beberapa model, ada beberapa bahan yang mendesain sedemikian rupa model kenuk ya. Ini cuma
Oke, ini saya ambilkan untuk contoh simpelnya aja, untuk contoh kenuk ya, yang modelnya simpel. Akan tetapi banyak model-model yang lainnya ya. Nanti ada model yang ada pisaunya, ada yang model seperti didesain burung garuda ya. Jadi ada sayapnya seperti ini. Nah, itu nanti ada fungsinya masing-masing teman-teman ya. Terus ada juga yang modelnya itu ada tengkorak ya, macam-macam pokoknya itu. Ya di sini saya sampaikan juga untuk harga kenuk yang ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang relatif sangat murah meriah ya. Kalian bisa dapatkan dengan harga nominal Rp18.000 ya. Ini Rp18.000 kalian udah bisa dapatkan barang yang kualitasnya yang bagus ya, pokoknya yang bermanfaat. Banyak banget kegunaan barang ini untuk jaga diri maupun untuk keadaan darurat seperti itu ya. Bisa kalian dapatkan dengan harga Rp18.000 ya. Dan untuk model-model yang lain nanti saya terangkan juga, tertera di situ semua. Nanti saya cantumkan juga di video ini untuk gambar dan fotonya, macam-macam jenis atau model kenuk yang ada di lapak kita, koleksi tempat kita, nanti macam-macamnya, dan di situ juga tertera harganya dengan jelas. Jadi harganya itu saya istilahnya jamin harganya sangat murah dan sangat-sangat terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan barangnya ya. Untuk barangnya dan kualitas insya Allah tidak kecewa kalian nantinya itu. Nanti ada yang kisaran ada harga 20.000, 25.000, ada yang 35.000, ada yang nyampe 150.000. Itu yang kita punya koleksi paling mahal 150.000 teman-teman. Jadi untuk harga kisaran di bawah harga 150.000 kalian udah bisa memilih berbagai macam desain model yang kalian minati, yang kalian inginkan seperti itu ya. Terus untuk teman-teman yang belum share, like ya, komen, subscribe, nah, saatnya untuk kalian like sekarang ya. Agar apa? Agar kita juga termotivasi, menambah semangat kita untuk bikin konten-konten yang lebih menarik lagi, yang baru-baru lagi untuk koleksi senjata atau barang-barang survival yang kita miliki seperti itu, yang bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Oke ya, jangan dipindah dulu channelnya, kalian tonton dulu untuk foto dan gambar-gambar kenuk koleksi dari Tiger Martial Art. Selamat menyaksikan.